sama dalam bentuk rekaman. Kepada host dipersilakan untuk menghidupkan rekamannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berbahagia ini kita dapat bersua kembali meskipun secara virtual dalam rangka sosialisasi buku panduan riset dan pengabdian pada masyarakat edisi ke-13 yang dirilis oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2020. Salam dan salam sampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad wa ala Muhammad. Yang saya hormati Bapak-Bapak Direktur yang hadir pada pagi ini, Pak Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, serta Sekretaris Ibu Dr. Petrus Rita dan staf di LPPM, kemudian Bapak dan Ibu, para peserta yang sama-sama kita muliakan dan kita banggakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang tidak asing lagi bagi kita Riau, juga warga Riau, Pak Profesor Yono yang senantiasa meluangkan waktunya untuk Universitas Islam Riau dalam memberikan berbagai ilmu dan pengetahuan terkait dengan penelitian, pengabdian pada masyarakat, bahkan kewirausahaan juga untuk mahasiswa-mahasiswi Universitas Islam Riau. Nah, pagi hari ini Profesor Yono meluangkan waktunya untuk kita semua sehubungan dengan akan berakhirnya upload proposal penelitian bagi dosen-dosen tahun 2020 ini di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga dirasa sangat penting sekali dilakukan sosialisasi tentang penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang sudah diatur dalam buku panduan edisi ke-13 2020. Mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi oleh orang yang sangat berkompeten, bahkan beliau, Profesor Saryono, termasuk tim penyusun dari edisi 2017. Bisa di apa? Bisa di kita semua dalam memahami berapa? Nah, maksudnya biar kita beli dengan uang sektor di bulan depan. Jadi kita manfaatkan secara maksimal kejayaan Islam Riau dan terkemuka di aset tahun 2020 ini. Insya Allah tahun 2021 visi UIR akan berubah karena sudah meninggalkan tahun 2020 dan waktu 2 bulan lebih dengan visi yang lebih hebat lagi. 6 orang loh. Asia Tenggara tapi sudah Asia. Mudah-mudahan visi yang baru ini akan dapat disetujui oleh negara kepentingan Universitas Riau. Kuliah produktivitas perairan sama apa? Ya. Debata, ayo sebentar. Ya pokoknya nanti kita mau buka laptop apa komputer kita analisis dulu kita pertama. Semoga bermanfaat dan
tentu kita berharap proposal siap untuk diupload sesuai dengan panduan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sekali lagi terima kasih pada manajemen LPPM Universitas Islam Riau, terima kasih pada Prof. Saryono. Mudah-mudahan kesehatan dan keberkahan senantiasa tercurahkan pada kita semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor yang sudah memberikan sambutan, walaupun memang dalam bentuk rekaman, karena memang posisi beliau yang sedang dalam menghadiri wisuda. Seperti yang sudah disampaikan Pak Rektor tadi, beliau sangat berharap tadi bahwa untuk tahun ini proposal penelitian yang memang seperti kita tahu bersama dibuka baru tanggal 15 Oktober 2020 kemarin, dan memang masih minim sekali ya ini informasi kepada Prof. Saryono yang masuk ke Simlitak ini ya masing-masing dosen. Jadi informasinya baru ini ya, kalau yang saya dapat informasi baru tiga penelitian yang baru disubmit. Mungkin dengan adanya sosialisasi ini ada semakin pemahaman bagi dosen-dosen nanti seperti apa untuk yang tahun ini dengan panduan yang terbaru ini. Nah, nanti akan kita sama-sama dengarkan penjelasan dari Prof. Saryono yang jelas merupakan ini informasi yang sangat penting bagi dosen-dosen untuk mengupload yang waktunya sangat mepet lagi ini tinggal 2 hari lagi untuk upload proposalnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya seperti yang sesuai dengan yang kita rencanakan bahwa hari ini adalah sosialisasi panduan, dan nanti juga kalau ada ini kita akan mencoba mengklinik proposal penelitian yang sudah masuk dari penelitian yang sudah ada. Baik, kita dengarkan bersama kita dengarkan bersama setelah ini presentasi atau pemaparan materi oleh narasumber. Pertama, pemaparan materi oleh Prof. Saryono. Yang kedua nanti adalah pemaparan materi oleh Bapak Dr. Efizal Qadir tentang nanti adalah Renstra Penelitian Universitas Islam Riau. Baik, pertama saya berikan waktu kepada Prof. Saryono untuk memberikan materi tentang panduan penelitian dan pengabdian edisi 13. Kepada Prof. dipersilakan. Baik, Ibu Det. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rektor, Bapak Ketua LPPM dengan jajarannya, Bapak Ibu dosen sejawat yang hadir pada kesempatan ini. Pertama, terima kasih atas undangannya. Sepertinya setiap tahun nih langganan PUIR ya. Bisa bersilaturahim dengan Ibu Bapak pada pagi hari ini. Mudah-mudahan majelis ini diberkahi dan kita diberikan kemudahan untuk melaksanakannya, dan mudah-mudahan itu bermanfaat bagi kita, bagi institusi kita. Insya Allah juga nanti akan bermanfaat bagi bangsa dan negara kita. Sebagaimana diamanahkan tadi oleh Ibu Moderator bahwa saya diminta menjelaskan tentang panduan penelitian edisi 13. Seterusnya nanti akan dilanjut dengan klinik proposal. Nah, panduan edisi 13 itu tidak banyak berubah Ibu Bapak dari edisi 12 revisi sebelumnya. Jadi ada minor koreksi ya yang terjadi. Dan cuman sekarang dari 13 skema yang kenapa mute ya? Oke. Yang di call hanya sekitar skema saja.
6 skema saja yang di call dari 13 skema yang ada. Jadi memang call terbatas. Yang kedua, jumlah proposal yang di call terbatas, waktunya pun terbatas, Ibu Bapak. Waktunya sampai tanggal 29. Dan sepertinya untuk pertama kalinya juga tidak akan ada penambahan waktu. Yang setahun-tahun sebelumnya selalu ada penambahan waktu, bahkan sampai 3 kali penambahan waktu atas permintaan berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Tetapi untuk kali ini sudah bisa dipastikan tidak ada penambahan waktu. Oleh sebab itu, hari yang tersisa tinggal 2 hari ya, semoga kita maksimal, dan hari ini mungkin kita tinggal merapikan aja lagi proposal-proposal Bapak Ibu, dan seperti harapan Pak Rektor dan Pak Efizal tentunya supaya ini maksimal dan usulan bisa disubmit sebelum hari H itu. Nah, biasanya kalau di hari-hari terakhir juga terjadi bottleneck sehingga numpuk gitu ya, numpuk susah masuknya. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita sudah punya jadwal ya, tim panduan, tim borang sudah mulai bekerja mulai dari kemarin untuk menyiapkan borang-borang untuk review proposal, dan insya Allah mungkin tanggal 2 atau tanggal 3 kita akan penyamaan persepsi terhadap reviewer akan bertugas di seluruh Indonesia, dan tanggal 3 itu sudah harus ada seleksi proposal. Jadi 29, 30 kita persiapan, mematangkan persiapan, tanggal 1, tanggal 2 itu kalau nggak salah kita akan penyamaan persepsi reviewer, tanggal 3 langsung action. Jadi memang sudah tidak ada lagi kemungkinan penambahan waktu. Baik Ibu Bapak, saya teruskan dengan edisi 13. Edisi 13 mungkin slide ini sudah Bapak Ibu lihat sering, atau mungkin sudah punya malah, karena sosialisasi dari tanggal 12 sampai tanggal 21 slide-nya juga ini yang saya tampilkan. Dan mungkin sekilas saja lagi untuk menjelaskan supaya kita mungkin lebih baik cepat ke kliniknya. Nah, aturan tidak berubah, jadi yang mengusulkan NIDN atau NIDK, persetujuan melalui LPPM berarti tidak lagi unggah PDF, kuota dasar dosen juga tetap, 1 jadi ketua atau 1 jadi anggota, atau dua-duanya jadi anggota di skema yang sama atau skema yang berbeda boleh. Yang berubah itu yang merah Bapak Ibu, persyaratan untuk mendapatkan double kuota. Double kuota itu 2 kali kuota dasar. 2 jadi ketua, 2 jadi anggota, atau 4 jadi anggota, atau 1 jadi ketua, 3 jadi anggota. Syarat untuk mendapatkan double kuota itu berubah dari jadi edisi 12. Di mana di edisi 13 itu syaratnya adalah H-indeknya lebih besar dari 3 untuk Soshum dan lebih besar dari 5 untuk Saintek. Ini yang disebut dengan H-indeknya Scopus ya Bapak Ibu. Nah, di mana H-indeks lebih besar dari 3 untuk Soshum itu minimal 3 artikelnya sebagai penulis utama. Apakah itu first author atau corresponding authors. Dan H-indeks 5 itu minimum 5 artikelnya harus sebagai penulis utama. Ya. Apakah itu first authors atau corresponding authors. Tetapi di edisi 13 peluangnya diperluas. Kalau Bapak Ibu tidak memiliki cukup H-indeks, 3 Soshum, 5 Saintek, tetapi memiliki 1 paten yang granted, juga akan mendapatkan double kuota. Tidak memiliki paten granted, memiliki 5 paten terdaftar, juga boleh mendapatkan double kuota. Tidak ada paten terdaftar dari Soshum, tetapi memiliki 5, atau bukan 5 ya maaf, memiliki 1 saja karya seni monumental atau seni pertunjukan. Sesuai Permendikbud Dikti nomor 20 2017 juga mendapatkan double kuota. Tidak mempunyai karya seni, memiliki naskah akademik atau naskah urgensi yang sudah dibahas pemangku kepentingan juga mendapatkan double kuota. Jadi peluang untuk mendapatkan double kuota itu diperluas. Makna yang tersirat lain lagi adalah bagaimana ini menstimulus atau memberikan trigger kepada peneliti untuk menghasilkan luaran-luaran ini. Kalau kita lihat luaran-luaran ini adalah luaran-luaran skema yang mengarah ke terapan dan pengembangan. Artinya, paradigma baru 2020 sampai 2024 sesuai dengan prioritas riset nasional itu penelitian mendorong
Ya. Maaf ini yang suaranya Bapak, nggak dengar suara persalinan. Suaranya gini. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Harusnya berbaik-baik. Kita harus berbaik-baik. usahakan unmute semua tuh. Yang Baik. lain suaranya. Oke, ya. Ketentuan lainnya juga tidak berubah, Ibu Bapak. Jadi khusus untuk skema pasca sarjana, pengusul boleh mengajukan paling banyak 5 usulan di luar kuota dasar tadi. Cuma yang di call tahun ini hanya disertasi doktor, berarti hanya untuk skema disertasi doktor yang mengusulkannya adalah ketua promotor. Artinya ketua promotor yang boleh mengusulkan 5 proposal di luar kuota dasar tadi. Pelaksana penelitian yang lalai atau tidak memenuhi target akan mendapatkan sanksi. Sanksinya adalah tentunya misalnya sekarang Bapak Ibu sudah memenuhi kualifikasi tetapi tidak terbuka di Simlit Tamas. Simlit Tamasnya tertutup buat Bapak Ibu, itu berarti ada sanksi yang harus diselesaikan dulu sebelum Simlit Tamasnya bisa terbuka untuk Bapak Ibu. Dosen dapat diundang untuk memberi penugasan melalui penelitian skema penugasan. Ini bukan berasal dari kita, tetapi atas inisiasi dari DRPM untuk kepentingan DRPM menugaskan seseorang untuk melakukan riset. Kewajiban pengisian catatan harian dan logbook ini sama dengan edisi 12, Bapak Ibu, tetapi ini tolong diperhatikan, dibuat dengan baik dan rapi. Karena ini sebagai pengganti, Bapak Ibu tidak diwajibkan lagi mengunggah kwitansi. Tetapi nanti kronologis dan aktivitas risetnya mestinya tercermin dari catatan harian dan logbook ini. Yang biru, tulisan merah, itu adalah yang baru Bapak Ibu yang tidak ada di edisi 12 sebelumnya, yaitu mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka sesuai dengan buku panduan Dikti Kemendikbud. Jadi apabila Bapak Ibu mendapatkan dana riset dan itu bisa menjadi sarana ataupun wahana untuk program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Artinya mahasiswa bisa ikut di proyek itu dan mendapatkan SKS-nya sesuai dengan ketentuan Dikti. Pendanaan mengikuti SBK, RAB mengikuti SBM sama seperti tahun sebelumnya, di mana tahun ini SBK yang berlaku adalah PMK nomor 112 tahun 2020. Sedangkan SBM yang berlaku tahun ini adalah PMK nomor 119 tahun 2020. Dan wajib mencantumkan acknowledgement. Ini skema di edisi 13, sama dengan edisi 12 Ibu Bapak, tidak ada yang berubah. Cuma ada penambahan satu skema penugasan, yaitu skema riset kemitraan. Skema riset kemitraan ini dibuat karena banyaknya kerjasama riset dengan berbagai negara oleh kementerian untuk mewadahi itu bagi dosen dalam negeri, dibuatlah skema riset kemitraan ini. Tetapi ini adalah sifatnya penugasan, bukan inisiasi dari kita. Baik, sedangkan skema yang lain sama. Cuma yang di call tahun ini adalah skema penelitian dasar, skema penelitian terapan yang nasional, skema dosen pemula untuk klaster binaan, dan skema pasca sarjana hanya disertasi doktor saja. Sedangkan yang desentralisasi yang di call tahun ini adalah penelitian dasar unggulan perguruan tinggi dan penelitian terapan unggulan perguruan tinggi, 2 skema. Tetapi yang ingin saya sampaikan di kesempatan ini adalah mencirikan maksudnya begini. Kalau Bapak ingin mengusulkan penelitian dasar atau terapan, itu didasarkan atas pengukuran TKT, bukan berdasarkan keinginan tanpa dasar, bukan berdasarkan perasaan. Yang presentasi itu adalah mahasiswa. TKT-nya berada di 1, 2, dan 3, otomatis Bapak nanti akan masuk ke riset dasar. Dan kalau Bapak mengukurnya sampai 4, 5, dan 6 akan masuk ke riset terapan. Nah, masalahnya adalah tahun lalu itu banyak yang salah ukur, sehingga pindah kamar. Risetnya masih kategori dasar, masuk ke terapan. Akibatnya adalah penelitian itu dinilai dengan form yang salah, yang tidak cocok.
akhirnya nilainya rendah. Itu disebut dengan penelitian salah kamar. Penelitian salah kamar. Kenapa? Karena kalau dia penelitian dasar, yang luaran yang diminta itu kan publikasi, proceeding, atau buku. Tetapi begitu loncat ke terapan, yang diminta adalah produk yang ber-KI, produk hasil riset yang ber-KI. Bisa dibayangkan kalau risetnya eksploratif atau identifikasi, diminta produk, itu pasti nggak bisa terpenuhi. Oleh sebab itu, ukurlah TKT dengan cermat agar penelitian Bapak berada di kamar yang benar, sehingga pendanaannya juga benar dan luarannya juga menyesuaikan. Bapak Ibu yang saya hormati, kita coba lihat skema kompetitif nasional. Skema kompetitif nasional sebetulnya dengan desentralisasi sama saja, aturan main sama, persyaratan sama. Yang membedakannya adalah skema kompetitif nasional harus mengacu ke PRN 2020-2024. Fokus riset 2020-2024. Itu ada 9 fokus. Fokus 2020-2024 ini turunan dari Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045. Itu Perpres 38 tahun 2018. Di mana untuk tahun 2020 sampai 2024 fokusnya di 9 ini. Nah, ini harus di-state di proposal, Ibu Bapak. Kalau tidak di-state di proposal, ada nanti satu pertanyaan di penilaian proposal itu yang kosong. Artinya Bapak Ibu tidak bisa mendapatkan nilai di situ. Oleh sebab itu, tolong dipikirkan atau dilihat kalau Bapak Ibu mengusulkan skemanya kompetitif nasional. Cocokkan dengan... Tunggu dulu, tadi Emang mau... Oke. Sedangkan kalau dia desentralisasi, bedanya dengan yang nasional adalah nanti mungkin akan disampaikan oleh Pak Efizal, riset itu harus mengacu ke yang unggulan perguruan tinggi. Jadi yang membedakan nasional dengan desentralisasi adalah yang nasional mengacu ke PRN, yang desentralisasi mengacunya ke Renstra, penelitian perguruan tinggi. Dan itu juga harus di-state di proposalnya. Kalau tidak, dia akan ada yang kosong penilaiannya nanti. Coba kita lihat penelitian dasar. Ada penelitian dasar nasional, ada penelitian dasar unggulan perguruan tinggi. Persyaratan sama, aturan main sama. Yang membedakannya adalah penelitian dasar nasional itu boleh diikuti semua perguruan tinggi, mulai dari klaster binaan sampai mandiri. Tarung bebas dari Sabang sampai Merauke. Sedangkan kalau yang penelitian dasar unggulan perguruan tinggi hanya untuk klaster mandiri, utama, dan median. Itu aja bedanya. Perbedaan yang kedua adalah kalau dia kompetitif nasional, dia mengacu ke PRN, prioritas riset nasional. Tetapi kalau dia penelitian dasar unggulan perguruan tinggi, dia mengacunya ke Renstra penelitian perguruan tinggi tersebut. Siapa yang boleh mengusulkan? Yang boleh mengusulkan adalah ketuanya itu minimum S3 asisten ahli atau S2 lektor. S3 asisten ahli atau S2 lektor. Ketua pengusul memiliki minimal 2 artikel di database terindeks bereputasi dan atau jurnal nasional terakreditasi. Di edisi 13, peluangnya diperluas. Tidak milik artikel boleh digantikan dengan 3 buku hasil penelitian ber-ISBN anggota IKAPI atau buku terbitan internasional. Skema ini harus ada anggota minimum 1 orang, maksimum 2 orang. Anggota peneliti ini boleh berasal dari UIR, boleh dari universitas lain, bahkan boleh dari non-universitas. Atau juga boleh dari luar negeri, silakan. Tidak diikat lagi. Yang penting, anggota yang ada itu mencerminkan kualitas daripada riset yang akan dilakukan. Oke. Nah, luarannya tidak berubah Bapak Ibu, sama dengan luaran edisi 12 yang lalu, yaitu ada 4 kategori yang bisa dipilih salah satunya per tahun. Yaitu 1 artikel di jurnal internasional terindeks bereputasi, atau 1 buku hasil penelitian, atau
3 proceeding terindeks reputasi atau 3 book chapter. Boleh dipilih atau. Boleh juga kombinasi Bapak Ibu. Misalnya di tahun pertama Bapak Ibu menjanjikan jurnal internasional. Di tahun kedua ingin jalan-jalan, buat 3 proceeding. Tahun ketiga buku, boleh, silakan. Karena dia atau. Penelitian ini tentunya dicirikan dengan angka TKT yang berada di 1, 2, dan 3. Dan dia masuk kategori riset dasar. Maka pendanaannya melalui SBK riset dasar. Di SBK riset dasar nanti akan ada bidang fokus, di situ ada anggarannya. Penelitian ini boleh diusulkan 2-3 tahun, maknanya tidak boleh monotahun. Kita lanjut ke riset terapan. Riset terapan nasional dan riset terapan unggulan perguruan tinggi sama Ibu Bapak dengan yang desentralisasi tadi. Persyaratannya sama, aturan mainnya. Cuman kalau yang nasional harus mengacu ke PRN, sedangkan yang desentralisasi harus mengacu ke Restra Penelitian Perguruan Tinggi. Yang boleh mengusulkan skema ini adalah ketua pengusulnya minimal S3 asisten ahli atau S2 lektor, memiliki 2 artikel di database terindeks bereputasi dan atau jurnal nasional terakreditasi SINTA 1 dan 2, atau memiliki KI paten terdaftar atau KI lainnya granted. Boleh digantikan. Tidak juga boleh digantikan dengan 3 buku hasil penelitian ber-ISBN, anggota IKAPI, atau buku terbitan internasional. Ciri lain lagi di skema terapan harus ada mitra calon pengguna. Harus ada mitra calon pengguna. Kalau tidak ada mitra, dia akan gugur di saat seleksi administratif. Anggota peneliti sama dengan dasar 1-2 orang. Penelitian ini dicirikan dari angka TKT yang berada di 4, 5, dan 6, dan dia akan masuk ke SBK penelitian terapan, dan di situ nanti masuk ke bidang-bidang fokus. Dari fokus itu nanti ada anggarannya. Luaran wajibnya adalah 1 produk iptek sosbud ber-KI di tahun pertama. Boleh berupa metode, bisa berupa blueprint, bisa purwarupa, bisa sistem, bisa kebijakan, bisa model, bisa teknologi tempat guna, terserah. Tergantung riset Ibu Bapak. Sedangkan di tahun kedua adalah dokumen hasil uji coba dari produk tersebut. Sedangkan tahun ketiga dilihat dari perkembangan tahun kedua. Kita lanjutkan skema disertasi doktor. Ini adalah skema kompetitif nasional yang boleh diikuti oleh semua perguruan tinggi di Indonesia yang memiliki program studi doktor. Pengusulnya adalah ketua promotornya dengan syarat ketua promotor bergelar doktor dan memiliki minimal 2 artikel di jurnal internasional bereputasi sebagai penulis utama, apakah itu dia pes authors atau koresponden authors. Dan anggotanya adalah co-promotornya dan 1 orang mahasiswa doktornya. Jadi harus ada mahasiswanya di dalam. Luaran wajibnya adalah 1 artikel ilmiah per tahun yang terindeks bereputasi, di mana penulis pertamanya harus mahasiswanya dan ketua pengusulnya sebagai corresponding author. Durasinya 1-2 tahun, SBK-nya masuk SBK dasar, tetapi dananya dipatok maksimum 60 juta. Penelitian dosen pemula sudah tidak boleh lagi di UIR, dan kalau kita lihat anatomi dari proposal di Simlit Tamas, bentuknya kira-kira seperti ini, dan Bapak Ibu mungkin sudah berhadapan dengan Simlit Tamas, tinggal diisi saja. Tinggal diisi saja. Ya, tinggal diisi saja. Dan yang saya ingin sampaikan adalah kelemahan-kelemahan yang ada tahun lalu sebagai lesson learn kita. Identitas, oke, kita isi. Judul kita isi. Nah, bidang fokus jangan lupa diisi, tema dan topik. Karena tadi harus mengacu ke PRN yang nasional, ke Restra yang desentralisasi. Dan ini harus diisi Ibu Bapak karena itu nanti terkait dengan penilaian di substansi proposal. Jelaskan skemanya nasional atau desentralisasi, jelaskan SBK-nya dasar atau terapan, target TKT-nya berapa, dan lama penelitiannya berapa. Nah, pernah saya baca proposal itu, skemanya dibuat skema dasar, SBK-nya SBK dasar, target TKT-nya 6. Nah, itu kan aneh ya, artinya diges itu tidak diukur benar.
Dan itu yang seperti itu akan menjadikan penilaiannya jadi rendah. Identitas usul, sebutkan nama ketua, anggota. Kalau dia disertasi doktor, sebutkan anggota 1 adalah kopromotor, anggota 2 kopromotor, anggota 3 adalah mahasiswanya. Juga dituliskan identitas mitra, kalau ada untuk riset dasar, dan wajib kalau untuk riset terapan. Atau kalau terapan perlu ada double mitra, boleh ada mitra pelaksana riset dan ada mitra yang akan mengimplementasikan hasil riset. Berikutnya luaran wajib dan luaran tambahan sesuaikan dengan ketentuan skema. Kalau dasar tadi ada jurnal, ada proceeding, ada buku. Kalau terapan harus ada produk ber-KI dan seterusnya, sesuaikan saja. Turun ke rencana anggaran. Sesuaikanlah rencana anggaran dengan kebutuhan metode per tahunnya. Maknanya adalah tentunya nggak akan mungkin anggaran ini copy paste tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Paling tidak tujuannya berbeda, aktivitasnya berbeda. Jadi tahun lalu itu masih banyak temukan anggaran itu copy paste tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Ya, jadi nanti akan menjadi sorotan daripada reviewer. Yang kelihatan lagi di tahun sebelumnya adalah bukan dari UIR ya, secara umum luaran wajibnya itu dijanjikan artikel jurnal internasional dan tambahannya jurnal nasional. Tetapi di anggaran muncul 3 conference, masing-masing 20 juta. Totalnya 60 juta. Dan itu pasti dicoret itu. Karena apa? Karena memang tidak sinkron dengan yang di atas. Sepertinya peneliti panik, dana SBK masih banyak, dana SBK masih banyak, tetapi yang mau ditulis sudah nggak ada. Tambahkan yang aneh-aneh itu. Jangan dilakukan itu, dan itu akan mengurangi nilai Ibu Bapak. Berikutnya substansi. Substansi itu ada ringkasan, kata kunci, latar belakang, tujuan, metode, jadwal pustaka. Ini sama Bapak Ibu dengan format tesis, disertasi, sama saja. Tetapi di dalam template Simlit Tamas itu ada penekanan-penekanan yang membedakannya dengan tesis, disertasi, dan seterusnya. Oleh sebab itu, cermati template. Template bisa di-download di Simlit Tamas. Mungkin Bapak Ibu sudah lihat juga. Tetapi kebanyakannya lupa mengikuti apa yang diminta di dalam template. Biodata tolong dilengkapi Bapak, karena penilaian proposal mulai dari edisi 12 itu mungkin sekitar 35-40% itu dari biodata ini. Jadi kalau biodatanya tidak lengkap, nilai Ibu Bapak tidak maksimal. Contoh, Bapak Ibu mungkin punya publikasi 10, tapi yang ada di profil cuma 5. Itu nilainya jauh sekali bedanya. Karena punya publikasi 5 nilainya 10, punya publikasi 10 nilainya 20. Itu sangat signifikan mengangkat nilai proposal. Atau di dalam CV-nya ada 10 publikasi tetapi tidak jelas. Yang paling banyak tidak jelas itu adalah peran dan URL. Perannya itu penulis pertama, penulis koresponden, atau author. URL-nya itu kalau diklik harus muncul artikelnya. Ini apa? Sudah. Centrifuge atau centrifugator sama. Balik lagi ke spektrofoto. Ya, sehingga itu dianggap tidak ada publikasi Ibu Bapak. Oke. Ini isi daripada template, yaitu ringkasan maksimum 500 kata. Isinya adalah latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian kenapa riset ini penting untuk dilakukan. Ringkas Bapak Ibu. Ringkas. Jangan melebar ke mana-mana. Lebih banyak bercerita tentang fokus riset, bukan area riset. Dari situ turunkan menjadi tujuan penelitian. Bisa tujuan tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Jelas dia. Penting dilakukan, dan saya akan melakukannya dengan tujuan ini. Dari tujuan, bagaimana kita bisa mencapai tujuan itu? Masuk dia ke tahapan metode. Tahapan metode adalah langkah-langkah yang digunakan untuk mencapai tujuan. Dan dari metode itu, kalau dia dilaksanakan, perlu dana. Itu akan tercermin dari usulan anggaran. Setelah tanah dapat, metode bisa dijalankan, Bapak Ibu akan mendapatkan data. Data itu akan diolah menjadi luaran.
jelaskan luaran yang dijanjikan. Dan bagaimana caranya, biaya berapa biayanya untuk mencapai luaran itu, boleh dimintakan. Kalau dijanjikan jurnal publikasi internasional, jelaskan proses apa saja sampai jurnal itu bisa publish, boleh dianggarkan. Kalau dijanjikan seminar internasional, silakan. Apa saja dana yang diperlukan untuk seminar internasional sampai terbitkannya proceeding, boleh dianggarkan. Yang tidak boleh itu tidak ada di state di proposal, muncul di anggaran, itu tidak boleh. Oke, dan jelaskan TKT yang dijanjikan. Sederhana. Dan reviewer biasanya sebelum membaca proposal Bapak Ibu ke dalam, reviewer membaca ringkasan ini dulu. Kalau sudah clear di sini, di ringkasan, palingan dia lihat ke dalam sekilas saja lagi. Sekilas saja lagi. Tapi kalau tidak clear di ringkasan, dia nelusur ke dalam, nyari-nyari kemana-mana nggak tahu, nggak ketemu, item-item yang harus diisi di borang penilaian, karena proposalnya copy paste dari proposal lain, kadang-kadang masih tertinggal kata-kata tesis ini adalah, misalnya gitu ya. Jadi, reviewer Bapak Ibu bayangkan secara psikologis itu, dia sudah mondok lihat itu, nggak ketemu, gitu ya. Oleh sebab itu, template ini dibuat untuk pedoman bagi pengusul dalam menulis proposal, dan template ini juga menjadi dasar bagi kami tim untuk membuat borang penilaian proposal. Dan juga menjadi dasar oleh reviewer dalam menilai proposal. Jadi mestinya klop ya, klop. Tapi kalau dibuat tidak sesuai, dia tidak klop. Tidak klop, konsekuensinya nilainya akan rendah. Dan setiap pemberi dana memiliki aturan yang berbeda. Di RPM ada 13 skema. 13 skemanya berbeda-beda. Rohnya berbeda-beda, targetnya. Nanti borangnya juga tidak akan persis sama. LPDP juga demikian, berbeda lagi. Gitu ya. Jadi sekali lagi pelajari dan pahami template ini. Kita lanjut ke latar belakang. Latar belakang juga diminta 500 kata. Berisikan adalah latar belakang masalah. Latar belakang masalah itu apa? Kenapa sih penting penelitian ini? Masalahnya apa? Nah, di dalam ilmu kedokteran sebetulnya sama dengan diagnosis penyakit. Diagnosis penyakit. Kalau dosen pemula bolehlah seperti diagnosis dokter umum saja dulu ya, pakai stetoskop. Oke, dapat perkiraan penyakitnya. Tetapi kalau sudah level lain itu sudah harus seperti dokter spesialis. Sudah harus data-data laboratorium yang lengkap. Sehingga masalahnya jelas. Dari masalah yang ada itu, tujuannya, solusinya juga akan jelas. Obatnya juga jelas. Yang diminta itu tujuan khusus. Kenapa tujuan khusus? Yang terkait dengan masalah yang spesifik tadi. Ya. Masalah. Tetapi masalahnya mungkin besar. Penelitian cuma 3 tahun. Makanya, kenapa kita mulai dari yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, urgensinya apa dari masalah yang besar tadi? Coba dielaborasi. Oke. Dan yang terakhir, jelaskanlah spesifikasi daripada skema. Tadi yang terkait dengan luarannya juga. Misalnya, spesifikasi skema itu Bapak ke desentralisasi. Ini mengacu ke bidang unggulan ini. Bidang unggulan ini saya risetnya riset dasar. Luarannya dalam publikasi, kira-kira begitu. Keterkaitan riset Bapak Ibu dengan skema dasar atau terapan atau pengembangan, dan kaitannya dengan bidang fokus atau rensra penelitian perguruan tinggi. Ini harus di-state karena memang ada penilaiannya. Berikutnya pustaka maksimum 1000 kata. Hanya 1000 kata berisikan state of the art. State of the art daripada topik atau judul yang Bapak Ibu usulkan. Apa yang sudah dilakukan sebelumnya, siapa yang melakukan, bisa dilakukan oleh kita sendiri atau orang lain, diramu sedemikian rupa, kita mendapatkan sampai mana. Dari PT Gemilang Jaya Lestari, Bu. Ya. Jadi kita mau penyuluhan aja. Kita berada di depannya berdiri itu. Untuk melanjutkan riset ini ke depan menuju suatu titik. Yang disebut dengan tujuan penelitian yang muncul di dalam roadmap.
Roadmap sama aja dengan map, Google Map, Bapak Ibu, adalah arah perjalanan penelitian kita mencapai suatu tujuan, titik tujuan. Titik tujuannya apa? Dalam standar nasional pendidikan tinggi disebut dengan penelitian yang sampai ke pengguna. Penelitian yang kehilirisasi. Dan itu yang disebut dengan paradigma baru penelitian. Dan kita beralih dari riset berbasis aktivitas menjadi riset berbasis invensi. Tujuannya adalah suatu invensi untuk suatu inovasi bermanfaatan bagi masyarakat. Dan itu harus jelas di pustaka. Dan penilaian state of the art dan roadmap itu cukup besar. Kalau ini tidak jelas, tentunya nilainya juga akan tidak maksimal. Nah, kalau kata-katanya hanya dibatasi 1000, Bapak perlu lebih banyak, silakan buat dalam bentuk gambar. Ya, bisa JPG atau PNG terkait sumber yang relevan dan terkini tentunya. Berikutnya metode. Metode adalah cara untuk mencapai tujuan. Tujuannya sudah di state di atas tadi, di ringkasan. Makanya saya katakan kalau udah clear di ringkasan, palingan reviewer lihat lagi sebentar ke dalam, memastikan saja. Bagaimana kita membuat metode adalah untuk mencapai tujuan. Tujuan tahun pertama ini, metodenya begini. Tujuan tahun kedua ini, metodenya begini. Tujuan tahun ketiga ini, metodenya begini. Tetapi tahun lalu masih muncul Bapak Ibu, metode tahun pertama copy paste, tahun kedua copy paste, tahun ketiga. Anggaran tahun pertama copy paste, tahun kedua copy paste, tahun ketiga. Padahal aktivitasnya berbeda, tujuannya berbeda. Itu tidak boleh lagi, terutama sejak edisi 12. Karena apa? Karena dulu mungkin masa lalu tidak terlalu diperhatikan itu. Ya. Kenapa tidak diperhatikan? Karena dulu itu penilaian proposal ada desevaluasi, ada seminar proposal. Biasanya kita diundang ke Padang ya kalau dari Pekanbaru, atau diundang ke Medan. Seminar proposal, rame-rame pergi. Nah, makanya pada saat desevaluasi, reviewer itu hanya disuruh fokus ke tahun pertama. Tidak melihat tahun kedua, tahun ketiga, dan mayoritasnya copy paste. Tetapi klarifikasinya ada pada saat seminar proposal. Nah, semenjak edisi 12, pengusulan proposal sudah melalui sistem Simplitamas, tidak ada lagi seminar proposal. Sehingga pada saat desevaluasi, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga harus sudah clear. Dan karena juga kebijakan sudah kontrak multi tahun selama periode 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun. Sehingga harus jelas di proposal itu. Oleh sebab itu, buatlah sejelas mungkin, se-clear mungkin. Dan serinci mungkin. Waduh, kalau buat metode rinci katanya 600 kata, gimana caranya Pak? Rinci dalam artian di sini bukan ditulis semua kalimat kata-kata begitu, tetapi sesuai dengan kelaziman kita di ilmu kita masing-masing. Kalau ilmu saya itu misalnya saya ingin menentukan struktur kimia yang saya isolasi dari tanaman. Kalau ditulis detail pakai kata-kata mungkin bisa 10 halaman. Tetapi saya cukup katakan, kalau saya ingin menentukan struktur, saya gunakan ekstraknya pakai ini dengan kepolaran begini. Nanti saya ekstrak yang murni saya ukur menggunakan spektroskopi. Kalau mau lebih jelas saya sebutkan UV, IR, NMR, mass spec, dan nanti saya akan dapatkan struktur. Itu dalam 3 baris selesai. Dan itu di bidang ilmu saya adalah sesuatu yang lazim yang sudah kita pahami bersama. Tidak perlu didetilkan. Tambah 1 tetes HCl, tambah 1 TR, bukan begitu yang dimaksud. Tetapi sesuai dengan kelaziman di bidang ilmu kita masing-masing. Jadwal tentunya disesuaikan Bapak Ibu, multi tahun atau monotahun. Dan pustaka hanya yang dirujuk saja yang disitasi, yang ditulis. Baik Ibu, itu mungkin singkat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaatnya, silakan kita boleh berdiskusi untuk selanjutnya. Saya kembalikan ke Ibu moderator, Bu Z. Terima kasih Prof. Saryono yang sudah memaparkan tentang panduan edisi 13. Dan tadi udah banyak hal-hal yang perlu kita ketahui tentang penelitian panduan ini. Tadi yang saya catat adalah bahwa untuk tahun ini memang berbeda sekali dengan tahun-tahun sebelumnya masalah uploadnya ya.
submitnya ini di bulan Oktober, yang biasanya di tahun-tahun sebelumnya yang tidak di masa COVID itu di bulan Maret April. Dan ini pun waktunya sangat ini sekali, mepet sekali dari pengumuman sampai ke proses submitnya. Jadi tidak ada penambahan waktu, Bapak Ibu, ini semua catatan yang perlu kita ini ingat, sampai 29 Oktober itu final ya uploadnya, tidak ada penambahan waktu. Jadi mohon Bapak Ibu yang saat ini sedang mempersiapkan proposalnya untuk bersegera ya, berapa hari ini untuk finalisasi proposalnya. Baik, untuk selanjutnya sebelum kita nanti pasti banyak pertanyaan untuk Prof. Saryono tentang berkaitan dengan penelitian, hal-hal yang terkait dengan edisi 13 ini, panduan edisi 13. Tapi selanjutnya kita ini dulu. Untuk narasumber kedua, kita dengarkan dulu materi yang akan disampaikan oleh Bapak Efizal tentang Registrar Penelitian Universitas Islam Riau, karena ini ada hubungannya nanti dengan penelitian yang akan diajukan juga, yaitu hubungannya dengan penelitian desentralisasi. Nah, ini sangat penting bagi Bapak Ibu karena selama ini kita belum ada ya mengusulkan dan memberi masukan, mengajukan penelitian yang hubungannya dengan Registrar UIR. Kita persilakan kepada Pak Efizal untuk memberikan materinya tentang Registrar Universitas Islam Riau. Pada Bapak dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Saryono yang setiap tahun bersedia meluangkan waktunya untuk UIR mulai dari 2016 lagi, kalau saya ingat dulu bersama Pak Oki, dan alhamdulillah terus setiap tahun bukan hanya di penelitian dan pengabdian saja, di berbagai kegiatan juga termasuk entrepreneur, kreativitas mahasiswa dan lain-lain. Baik Bapak Ibu, sebagai tambahan saja, tadi Pak Prof sudah menerangkan secara detail tentang skema tahun ini dan panduan ke-13, termasuk anatomi dari proposal. Saya share sedikit, berhubung tahun ini sudah mulai kita naik klaster dari binaan menjadi utama. Oke. Ini klaster kita sudah menjadi utama, ini operator login operator perguruan tinggi Universitas Islam Riau ya. Dulunya binaan, kita sudah menjadi utama untuk penilaian klaster tahun 2016 sampai 2018. Jadi penilaian itu 3 tahun. Saya baru masuk dulu 2015, 2016 sudah mulai penilaian, jadi nggak cukup waktu. Saya masih ingat 13, 14, 15 dulu. Nah, kita masih binaan dan banyak kendala, bukan kendala maksudnya keterbatasan dana hanya 2M untuk per tahun untuk binaan dan lain-lain. Nah, alhamdulillah dengan kerja tim sama-sama Universitas Islam Riau, dosen dan lain-lain, kita berhasil upload semua kinerja, publikasi dan lain-lain sehingga penilaian tahun 2019 kemarin menjadi utama peringkat 72 nasional dari internalnya. Ini usulan, ini beberapa hari lalu saya capture karena saya mau capture utamanya ini ada baru 3 yang masuk. Sebenarnya banyak. Ini yang sudah kompom, yang sudah disetujui, tapi masih banyak yang sudah masih draft, belum dikirim, belum disubmit. Ya. Ini kita mempunyai 41 reviewer internal. Beberapa 2019 kita ingat kita call for reviewer, kita mengundang semua dosen UIR untuk melakukan cleaning atau semacam training untuk reviewer internal. Kita ada 41 ya, 41 dosen dan 1 yang bersertifikat. Mudah-mudahan nanti ada kaitannya dengan desentralisasi. Oke, baik. Seterusnya, ini ada SK sesuai dengan SK Rektor tahun 2020 karena reviewer internal setiap tahun kita harus update di Simnitakmas.
kita. Tahun 2020 awal tahun kita sudah update untuk reviewer internasional. Mungkin ada perubahan dan lain-lain. Baik, seperti slide Pak Prof tadi, kita di sini ada riset riset RI, Rencana Induk Riset Nasional, ada Renstra Perguruan Tinggi. Untuk kompetitif nasional seperti Pak Prof sampaikan, kita mengacu RIRN. Sementara untuk desentralisasi mengacu pada Renstra. Nah, kita sudah membuat Renstra, nanti kita singgung sedikit. Tapi kalau dokumen Renstra-nya cukup banyak, sampai 30-40 halaman. Mungkin kita poinnya saja tadi nanti saya sampaikan. Nah, untuk tahun ini yang dibuka hanya PDUPT dan PTUPT. Kita pertama kali melakukan skema ini, bukan skema desentralisasi karena baru naik, dan dengan tiadanya PDP kita sudah desentral. Mungkin nanti kami akan berkoordinasi dengan Pak Prof dan tim Siblit Tabas atau bagaimana untuk memploting, menugaskan, karena pertama kali kan harus ditugaskan reviewer, ada santip pemploting, karena seperti yang saya dapat informasi, satu dari reviewernya dari internal. Bapak Ibu beberapa sudah membuat draft untuk skema desentralisasi. Seperti ini tadi sudah diterangkan secara detail Pak Prof, apa syarat-syaratnya untuk PDUPT dan PTUPT. Mungkin Bapak Ibu bisa kalau proposalnya berkaitan dengan Renstra atau Rencana Strategis Penelitian UIR bisa mengajukan. Seterusnya, oke, ini Renstra sebenarnya kita mengikuti rektor. Kalau dibahas Rencana Strategis Penelitian UIR itu harus mengacu pada visi misi UIR. Nah, visi misi UIR akan dibahas, ada rankingnya. Kalau sekarang 2020 terwujudnya visi UIR melalui peningkatan semangat dan kekuatan kebersamaan yang Islami. Artinya apa? Sesuai dengan periode Pak Rektor 2017-2021. Nah, ada misi menyelenggarakan pendidikan, dan yang nomor 2 ini menyelenggarakan penelitian yang kreatif dan inovatif untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan menciptakan inovasi. Nah, dari visi misi ini kami turunkan ke visi misi LPPM. Nah, singkat saja mungkin saya ini ada capture dari situ. 2017 ada peningkatan SDM, hukum dan HAM. Nah, poin-poin ini, riset unggulan ini kami sudah masukkan ke dalam sistem. Nanti ketika Bapak Ibu buka Siblit Tabas account, nanti ada pilihan riset proposal Bapak Ibu berkaitan di bidang unggulan yang mana. Bidang unggulan yang mana bisa dipilih. Nah, ada beberapa saran atau masukan dari beberapa kawan. Ada bidangnya belum tidak masuk, tapi namanya riset unggulan itu kita tidak bisa namanya unggulan seharusnya bidangnya fokus, tidak semua misalnya kita ada 43 prodi, kita mengunggulkan semua, mungkin tentu tidak bisa. Apa poin-poin bidang atau prodi mana yang mau kita unggulkan, tetapi tidak meninggalkan bidang lain. Contoh, kita di UIR mengunggulkan bidang hukum misalnya, tetapi bukan maksudnya desentralisasi hukum saja bisa mengsummit, enggak, tapi dibantu mungkin bagaimana saya di bidang IT untuk membantu unggulan di hukum, misalnya cyber security atau digital signature dan lain-lain, atau bidang pertanian. Bagaimana teknologi pertanian sehingga bukan orang pertanian saja yang bisa mengajukan, tetapi bagaimana teknologi pertanian bisa membantu, orang teknik bisa membantu pada teknologi pertanian, orang ekonomi bisa bantu tentang cara marketing, orang hukum bisa. Nah, banyak pertanyaan dari kawan-kawan, mungkin nanti kita akan bahas karena waktunya terbatas, nanti kita akan bahas. Tapi beberapa ada yang minta masukan langsung saya minta dimasukkan unggulan, kita coba fasilitasi semampu mungkin. Tetapi tentunya desentralisasi ini tadi kita seperti yang sampaikan Pak Prof harus di-statekan di proposal di mana bidang apa yang diunggulkan yang berkaitan dengan Renstra perguruan tinggi itu.
Nah, ini capture ada beberapa hari lalu seperti yang sampaikan tadi yang sudah disetujui dan dikirim itu 3 seperti yang di awal tadi, tapi banyak ada 22. Mungkin bertambah lagi hari ini. Mengingat dua hari, H-2 hari ini untuk penelitian seperti yang disampaikan PDP sudah nggak ada lagi. Nah, ini masih draft. Mudah-mudahan terutama yang Bapak Ibu dari UIR harus disetujui LPPM. Saya LPPM sini sebagai ketua LPPM harus menyetujui usulan. Saya harap sekarang sudah tanggal 27, mungkin hari ini paling lambat besok pagi sudah disubmit supaya kalau hari terakhir biasanya sulit untuk akses sehingga saya yang nanti saya nggak bisa konfirmasi atau usulan belum disetujui. Oke, ini untuk penelitian. Terus ini untuk pengabdian sudah ada beberapa hari lalu saya capture untuk pengabdian juga baru 5. Mungkin sekarang sudah bertambah, untuk ini sekedar tambahan saja untuk pengabdian juga. Nah, ini seperti disampaikan tadi bidang kita unggulan yang saya ringkaskan saja di sini ada hukum dan HAM, kajian keislaman, kearifan lokal, kebudayaan dan budaya Melayu, pengembangan ketahanan pangan lokal, energi dan energi terbarukan, teknologi informasi dan komunikasi. Nanti kita karena banyak saran kawan minta dimasukkan semua bidang dari prodi. Tentunya kalau semua itu bukan unggulan lagi sudah. Yang unggul biasanya fokus. Apa yang kita fokus? Seperti yang sampaikan tadi, mungkin kita fokus ketahanan pangan, bidang bagaimana ketahanan pangan lokal bisa masuk berbagai bidang kan gitu. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, Bu Z. Nanti kita banyak diskusi saja. Saya lihat tadi di chat sudah banyak pertanyaan yang ditanyakan dari kawan-kawan dosen. Kita punya waktu mungkin lebih ke diskusi saja. Demikian saya kembalikan kepada moderator Bu Z. Nanti kita bisa lanjutkan ke diskusi dan tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sudah sama-sama kita dengarkan tadi pemaparan materi tentang Renstra Penelitian Riset Islam Riau, yang mana tadi sudah diperlihatkan unggulan-unggulan perguruan tinggi di masing-masing bidangnya, dan itu memang yang seperti yang Pak Fizal bilang itu memang harus ada satu yang diunggulkan dari beberapa yang sudah disampaikan tadi. Baik, menyapa dulu ini tadi lupa menyapa ini dosen-dosen yang sudah ini ikut bergabung. Ada juga yang dari luar sepertinya ya Bapak Ibu dari LPPM IBT Pelita Indonesia. Tidak hanya dari dosen Universitas Islam Riau ya. Selamat bergabung karena mungkin ada Prof. Saryono semua pada ingin ini mendengarkan ya apa-apa yang akan disampaikan Prof. Saryono terkait dengan penelitian tahun ini yang memang ada berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Baik, untuk selanjutnya dari dua pemaparan tadi dari Prof. Saryono terkait tentang panduan edisi 13, kemudian apa aturan-aturan yang ada di setiap skemanya yang ditawarkan, dan apa syarat-syarat yang harus dipenuhi tadi sudah kita lihat juga, dan kita memang bisa baca di edisi 13. Mungkin ada hal-hal yang ini yang dialami oleh para dosen untuk penelitian tahun ini akan dipertanyakan ke Prof. Saryono secara langsung boleh. Silakan ini ya langsung memberikan pertanyaan. Kalau tidak saya bacakan dengan yang sudah ada di chat ini. Ada yang mau langsung bertanya Bapak Ibu? Chat bisa di chat dulu aja yang di chat. Baik, menunggu Bapak Ibu bertanya. Nah, dari yang ini yang sudah chat di sini, pertanyaan pertama ini pertanyaan langsung ke Prof. Saryono ini. Tadi dari ini yang pertama dulu. Dari Bu Desti ini Prof. Izin bertanya ini Prof. Ini tentang jika mitra kita adalah sekolah, ini yang dari FKIP ini Prof. Skemanya penelitian terapan, tetapi tidak ada bantuan dana pembiayaan penelitian dari pihak sekolah. Apakah akan mempengaruhi penilaian reviewer? Bagaimana peluang untuk lolos proposalnya? Nah, seperti itu. Ya. Itu aja, jadi Bu. ini oke. Ya, ini langsung aja ini dijawab. Baik. Untuk skema terapan memang belum diminta kontribusi mitra. Jadi belum diminta kontribusi mitra, tetapi cukup kesediaan menjadi mitra.
Nah, pada skema terapan itu diharapkan mitra itu berperan mengarahkan riset sesuai dengan baik, sambil menunggu teman-temannya. Jadi, sekali lagi, mitra itu mengarahkan riset sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jadi, tren pengguna atau masalah yang ada di lapangan, karena kita berada di kampus. Pertanyaannya, contohnya adalah bermitra dengan sekolah. Bermitra dengan sekolah ada dua kemungkinan. Bisa sekolah ini hanya sebagai mitra pelaksana riset. Apa maknanya mitra pelaksana riset? Di sekolah itu kita jadikan sebagai tempat mengambil data untuk mendapatkan sesuatu informasi. Itu bukan mitra yang diminta di terapan. Tetapi mitra yang di terapan itu adalah suatu mitra yang berguna untuk mengarahkan produk daripada hasil riset. Kalau dalam hal ini misalnya model, mitranya ada sekolah untuk menguji coba model itu. Tentunya tidak di satu sekolah barangkali, itu disebut dengan mitra calon pengguna hasil riset. Kira-kira begitu, Ibu. Baik, Bu Desi, kira-kira udah terjawab apa yang disampaikan Prof. Saryono tentang mitra sekolah tadi? Ya, sudah Bu. Terima kasih Pak, Prof. Terima kasih Bu. Ya. Baik, untuk selanjutnya ini ada pertanyaan yang mau langsung pertanyaan Bapak Ibu? Ya, kalau tidak Bu. ini ya. Ya Bu, bisa bertanya Bu. Oke, tunggu. Bu, Jadi, mana Ibu? Bu moderator, Bu Jess. Ya. Dari ya, dari Pelita Indonesia Ibu. Ya, iya Bu. Ya, Bisa silakan, bertanya Ibu. Bu? Sebutkan Ya. namanya, silakan. Silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan diberikan oleh LPPM UIR untuk bisa bergabung di sini. Ya, mungkin saya langsung ke Prof. Saryono. Selamat pagi, Prof. Pagi, Ibu. Jadi kami di sini di Institut Bisnis Pelita Indonesia, Prof. Itu sudah bergabung kemarin itu LPPM-nya ada Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Pelita Indonesia dengan Sekolah Tinggi Ilmu Komputer. Jadi menjadi Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia. Waktu pertama kali sudah digabungkan itu masih binaan, Prof. Ya, statusnya masih binaan. Setelah saya cek lagi waktu awal-awal Oktober ya, pertengahan ya awal-awal Oktober kemarin itu kami sudah madya, Prof. Udah masuk ke madya karena kinerja 2019 kata operator DRPM itu sudah bisa dimasukkan ke madya. Dia mengambil yaitu SK-nya yang salah satu aja katanya, Prof. Ya, betul. Itu Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Pelita Indonesia. Nah, jadi di sini karena ini mendadak nih, Prof. Tahunya bahwa Institut dan Teknologi Pelita Indonesia ini madya, maka kami di sini masih ada ragu ini, Prof, tentang yang pertama yaitu untuk penentuan penelitian unggulan perguruan tinggi ini, Prof. Penelitian unggulan perguruan tinggi dari Institut Bisnis dan Pelita Indonesia. Yang kedua itu tentang reviewer, Prof. Reviewer internal dan eksternal, bagaimana kami caranya menentukan syarat-syarat sebagai reviewer internal dan reviewer eksternal itu siapa saja yang bisa kami ambil untuk mereview proposal Bapak dan Ibu di Bisnis Pelita Indonesia. Ya, terima kasih, Prof. Ya, baik. Terima kasih, Ibu. Selamat Institut Bisnis dan Teknologi. Memang ini, betul Prof. ada dua institusi bergabung, yang satunya sudah ke madya, yang satunya binaan, dia diambil yang tertinggi. Tentunya nanti tantangannya itu adalah 2022 klasterisasi. Jangan sampai turun balik ke binaan, Bu. Ya, Prof. Ya, jadi bagaimana kita membuat paling tidak klasterisasi itu kan 3 tahun sekali tuh. Nah,
persiapkan dari sekarang supaya nanti di klasterisasi tahun berikutnya itu, periode berikutnya itu tidak turun. Memang kebijakannya begitu. Jadi kalau ada satu yang madya, satu yang binaan, diambil yang tertinggi saja, nanti menyesuaikan. Supaya maksudnya itu terangkat gitu ya. Karena memang salah satu kebijakan itu bagaimana perguruan tinggi di Indonesia itu kalau bisa mayoritasnya mandiri gitu. Ya. Sehingga karena mandiri, produktivitas risetnya bagus, hasilnya risetnya juga bagus, dan manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara juga akan lebih bagus. Oke, nah tentang unggulan perguruan tinggi tentunya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Elizal bagaimana Ibu duduk bersama dengan pimpinan, diputuskan oleh Senat, di-SK-kan oleh Rektor. Ya, bidang unggulan apa saja kira-kira yang memungkinkan untuk saat ini ditampilkan di Rensra. Tetapi sehingga saat mestinya kan sudah punya Rensra ya, Ibu ya? Sudah, Prof. Sudah ada Rensra. Sudah, Prof. Kan? Ya. Jadi ini mungkin tinggal jadi Rensra itu tinggal lagi mungkin dirapikan karena sekarang gabung kan ya. Tapi karena waktu sudah mendesak, saya rasa masih bisa digunakan. Tergantung tahunnya nih, tahun Rensranya sampai tahun berapa. Kalau masih tahunnya masih bisa di atas 2020 itu masih bisa sementara digunakan. Oke. Sekarang kalau udah gabung memang perlu dipikirkan ulang, ditetapkan Rensra yang baru sesuai dengan karakter dari dua institusi tadi yang bergabung menjadi satu. Memang kalau ada teman-teman yang mengusulkan skema unggulan perguruan tinggi karena sudah madya, tentunya memang diminta itu keterkaitannya dengan Rensra, dan Rensra itu mestinya sudah bisa dibuka online oleh reviewer juga. Ya. Nah, sedangkan tentang reviewer, persyaratan reviewer adalah ada di panduan dan bersertifikat kan ya, bersertifikat untuk skema unggulan perguruan tinggi atau skema desentralisasi. Kalau skema untuk internal mungkin tidak diatur oleh panduan. Selama itu belum punya, Ibu bisa menggunakan reviewer eksternal semua, tidak ada masalah. Toh sekarang yang perguruan tinggi yang mandiri pun ada yang tidak mau menggunakan internal, dia gunakan yang eksternal semua. Ya, walaupun dia punya banyak reviewer internal dia bekerja di universitas lain untuk menjaga kualitas dan segala macam. Jadi Ibu bisa menggunakan reviewer yang sudah ada di daftar Simlitmas. Ada banyak di situ. Tentunya sebelum mereka bertugas, Ibu harus hubungi dia dulu. Misalnya minta NIDN-nya dan kesediaannya. Kalau bersedia, Ibu tinggal plotting ke akun dia. Nanti akun dia masuk ke akun dia tinggal review. Ibu tinggal kasih tahu paling lambat tanggal sekian sudah selesai. Ya. Itu ya. BPM. Jadi ya reviewer itu Prof, reviewer itu nantinya harus sesuai dengan bidang. Yang tadi ini tuh mungkin karena masih ada pertanyaan dari yang lain, mungkin kita beri kesempatan yang lain ya Ibu. Terima kasih Prof. Oke, baik. Jangan sulit ya. Saya analogikan begini. Ya, baik, terima kasih Bu dari Pelita Indonesia yang telah mempertanyakan hal-hal terkait penelitian. Nah, ini selanjutnya ini Pak Ujang, ini Resen ini ya. Pak Ujang mau tanya Pak Ujang? Yang seni ini lagi yang lupa Bu Z. Yang seni Pak Muslim juga nih. Pak Ujang dulu ya Pak Muslim. Nah, setelah itu Pak Ujang silakan. Atau Pak Ujang enggak hidup ininya. Di Anmut Pak Ujang. Ada. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Saryono, Pak Rizal, dan Ibu Z, dan lainnya. Nah, saya ingin tanya Pak Saryono, saya ini kan tahun kemarin saya diterima. Ya. Tahun Pak. Ya. Lalu? Ya, silakan. Proposal saya untuk pendanaan tahun 2000 kemarin ya, saya sudah terima, tapi kan ditunda tahun 2001 pendanaannya Pak, ya kan? Dalam skip ilmu dasar kemarin saya dapat tuh, untuk pembiayaan 2 tahun. Yang ingin saya tanyakan ini, apakah nanti nama-nama kami ada 2 orang, Pak Hamzah satu salah di UIR nih,
nama kami di SK-kan sekalian dengan yang lulus untuk tahun 2020 ini, atau kita harus aktif mencari informasi ke Dikti sampai di mana proses apa kita tuh Pak, ajuan kita tuh ya. Karena sampai sekarang ada beritanya diumumkan secara umum aja bahwa pendanaannya ditunda pada tahun 2021 kan. Namun komunikasi nggak ada sampai sekarang itu. Jadi bagaimana kita tahu bahwa kita tuh masih proses kita masih bisa dijalankan. Nah, itu Pak pertanyaan saya Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung ya Bu Z. Ya, silakan Bro. Jadi pendanaannya dari surat terakhir adalah ditunda ke tahun 2021. Maknanya tahun 2021 Bapak tinggal kontrak. Sulit itu. Jadi tidak ada lagi proses. Karena Bapak sudah dinyatakan diterima lolos. Tahun 2000 karena keadaan COVID, dananya berkurang, ditunda pendanaannya ke 2021. Sehingga tahun 2021 Bapak tidak perlu lagi upload proposal segala macam seperti proposal baru sekarang. Statusnya tinggal kontrak dengan DRPM. Nah, nanti akan ada surat 2021 akan ada surat dari DRPM ke LPPM yang untuk menjelaskan itu. Karena janjinya 2001 nanti akan dihubungi tahun 2021. Tentunya mungkin ada banyak hal yang berubah, suasana, mungkin ada anggota yang, ya macam-macam dinamika itu nanti akan disampaikan ke DRPM, ke LPPM masing-masing Pak. Tetapi kesimpulannya tidak ada lagi proses, itu tinggal kontrak jalan. Itu ya Pak Ujang. Oke, makasih banyak Pak. Terima kasih banyak. Ya. Baik, sudah terjawab Pak Ujang ya untuk yang baru ya, Jamak 2021 tinggal ini aja kontrak aja. Baik, Pak Muslim udah menunggu, silakan Pak. Pertanyaannya kepada siapa? Profesor Reno ke Pak Rizal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Pak Sudarno pakai si kumbang di belakangnya. Baik Pak Sudarno, ini pertanyaan saya ini mungkin agak berbeda dengan seluruh yang ada di sini karena bidang studi saya juga berbeda sekali. Sudah lama saya mengidam-idamkan bisa bertanya langsung mengupas masalah. Saya bidang kesenian, saya lebih banyak membuat penciptaan tari misalnya. Nah ini selalu punya kendala dalam konteks usulankah namanya, kemudian prosedur-prosedurnya termasuk kalau penelitian tentang penulisan jurnalnya tidak masalah, tetapi ada beberapa perguruan tinggi yang coba mengambil hibah dalam bentuk konteks karya-karya yang dipergelarkan antar kota, antar internasional. Nah ini kami kurang mendapatkan dengan baik dari informasi-informasi khususnya di program studi saya. Dan juga banyak materi-materi kurikulum baru, misalnya kalau kita ada materi kurikulum baru itu tentang masalah tari tradisi yang mau kita angkat ke dalam kampus, itu butuh penelitian dulu ketika dia dijadikan sebuah ajar. Jadi sejauh mana hal-hal yang berhubungan dengan penciptaan karya ini bisa diajukan di dalam konteks ini. Itu aja Pak Suryono, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada masalah Pak. Bahkan kita di edisi 12 itu ngundang semua rektor ISI untuk merumuskan itu. Ada isi Padang Panjang, ada isi Jogja, ada isi Bandung, ada isi Denpasar. Dan sekarang di edisi 13 secara khusus diberi prioritas teman-teman dari seni yang memiliki karya monumental di bidang seni dan tari itu mendapatkan double quota. Double quota itu dia boleh 2 jadi ketua, 2 jadi anggota. Jadi tidak ada diskriminasi bidang Pak. Bahkan seni ini didorong sekarang dengan program pemerintah ke pariwisata. Ya, jadi bagaimana teman-teman seni bisa mengajukan proposal sesuai dengan aturan yang ada di panduan itu saja. Sedangkan persyaratan segala macam sama, tidak ada bedanya. Ya, dan kita di dalam reviewernya juga ada banyak orang seni loh Pak. Misalnya Pak Sumandio dari Jogja, ada Ibu Endang dari mana nih? Dari Bandung ya. Bandung ada Pak Sastra dari Padang Panjang, banyak sekali. Bahkan sekali lagi untuk merumuskan edisi 12 itu kita duduk bersama dengan semua rektor ISI di Indonesia untuk mendorong riset-riset di bidang seni ini. Jadi intinya silakan Bapak pelajari dengan seksama panduan edisi 13, bagaimana cara membuat proposal, itu saja lagi sebetulnya. Itu ya Pak. Oke, terima kasih.
Makasih Pak Siono, mudah-mudahan tidak bisa sehari dua ini, mudah-mudahan ke depan di bidang seni ini bisa maju dengan bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang ini waktunya dekat lagi nih Pak Muslim, 2 hari lagi. Nah, kalau bisa udah ini satu proposal. Oke, Bu, bisa kita coba. Ini Dr. Trayono. Oke, penelitian dasar ini kalau ini. Ini arahannya ini supaya ini Prof. Trayono. Kalau seni ini lebih ke dasar atau ke terapan ini, Prof? Ya. Boleh, sama tergantung posisi riset, Ibu. Jadi terapan dasar itu adalah mengukur posisi riset. Bisa saja seni itu posisinya di dasar karena memang mau mengeksplor nilai-nilai seni tradisional yang selama ini mau punah misalnya. Saya baru tahu ada seni meratap, seni maratok di Padang itu. Iya. Ya? Di Riau juga ada. Orang dari isi ibu-ibu, saya bilang saya orang Padang nggak pernah saya dengar seni maratok nih. Apa ini Bu seni maratok, gitu kan? Dia jelaskanlah, dia mengeksplor itu di daerah Solo, di daerah Singkarak sana, untung ada bapak-bapak yang sudah di atas 70 tahun. Dan ini kan sayang sekali, hilang kalau tidak ada yang meneliti. Makanya saya katakan seni ini penting. Dan justru lebih banyak orang-orang dari Belanda yang mendanai riset ini. Karena mereka tahu kita punya banyak budaya dan seni. Nah, kami di tim penelitian di DRPM menggodok itu, supaya ini digali dan menjadi kekayaan kita. Apakah itu pariwisata, lebih-lebih lagi untuk dokumentasi budaya kita, ya. Nah, dari situ kalau riset Ibu itu dasar, dia mengeksplorasi bagaimana sejarahnya tari maratok, bagaimana munculnya, apa filosofinya, itu dasar. Tapi nanti kalau itu mau dikemas menjadi suatu seni pertunjukan atau mau digunakan sebagai suatu budaya di event, itu maksudnya tentu keterapan dan pengembangan. Tetapi banyak juga harus kita mengeksplor, misalnya di candi Moratakus itu kan masih banyak sebetulnya, kalau di sana banyak hal. Tetapi siapa yang mau mengkaji itu? Nah, kembali ke meratok tadi, setelah saya tanya Ibu itu, kebetulan saya monef dia katakan ini dulu orang Padang itu suka merantau, tidak ada telepon, tidak ada komunikasi. Jadi kalau saudaranya merantau itu sudah seperti mati saja, entah kapan balik. Kalau dia rindu, itu batang kayu itu dibungkus kayak orang, dia meratap di situ. Mengenang saudaranya itu disebut tari meratok. Tentunya dengan ada irama-irama dan segala macam yang memiliki nilai-nilai historis dan filosofis. Nah, itu perlu digali. Gitu, Bu Zed. Makasih. Iya. Udah semakin jelas ya, Pak Muslim ya. Pak Bu Zed, ini baru dapat yang sesuai dengan yang saya inginkan. Makasih Pak Sikumbang. Dia juga banyak. 2 hari ini ditunggu. 2 hari ini ditunggu proposalnya. Oh, ini ada ini untuk Pak Fiza lagi. Pak Fiza belum ada pertanyaan ini. Ini mohon dijawab ini Pak Fiza dari Bu Sarifah Paradina nih. Ini masalah teknis ini sepertinya. Di login Sinta saya tidak update, katanya high index-nya masih 1. Padahal sudah ada penambahan artikel Scopus dan artikel baru di publikasi Sinta 2 dan 3 dan 4. Tapi di login Sinta masih seperti itu, belum ada penambahan. Sehingga saya tidak bisa memenuhi syarat untuk jadi ketua di penelitian dasar desentralisasi. Nah, itu seperti apa ininya solusinya ini Pak Fiza? Itu pertanyaan pertama. Mungkin langsung aja nih Pak, yang kedua. Atau itu langsung dijawab dulu, itu kan teknis itu. Ini satu teknis saja, simpel ya, sebentar juga. Ya? Nah, kalau kita ada luaran, misalnya kita ada publikasi di jurnal atau ada tambahan Scopus, pastikan biasanya kalau Scopus itu nanti disinkronisasi atau di Sinta diverifikasi dulu melalui operator Sinta perguruan tinggi Pak Heri. Nah, yang permasalahan banyak di Google Scholar. Di Scholar tidak update, ya katanya sudah ada publikasi. Tidak semua jurnal itu otomatis masuk ke Google Scholar. Misal kita sudah publikasi, mungkin ada waktunya. Kalau biasanya jurnal yang bagus, yang prestige biasanya cepat. Nah, kalau jurnal yang agak lambat, yang biasa saja mungkin agak lambat, connect ke Google Scholar, kita bisa menambahkan manual dulu. Nanti di verifikasi Sinta, operator Sinta di perguruan. Nah, yang banyak, ada satu kasus saya sampaikan seperti ini. Ada dosen sudah mempublikasikan di Scopus, ya.
ternyata publikasi Scopus yang baru itu tidak masuk ke ID yang lama. Contoh, yang Scopus lama dia daftarkan ID Scopus mungkin 001. Nah, ketika publikasi baru, Scopus membuat ID baru 002. Sementara yang didaftarkan Sinta itu ID 1, otomatis nggak masuk, tetap 1 publikasinya, bukan 2. Di Scopus itu harus di-merger dulu. Publikasi Ibu, Bapak request ke Scopus untuk merger publikasi yang baru ID 2 tadi dimasukkan ke ID 1 sesuai dengan ID Sinta, baru bisa diverifikasi. Kalau itu tidak di-merger, tetap akan 1 walaupun sudah diverifikasi sama operator Sinta di perguruan tinggi. Nah, untuk Sinta biasanya kan ada 2 saja, Scopus sama Google Scholar. Pastikan sudah terpenuhi, nanti diverifikasi, baru kita bisa lihat di Silitamas. Nanti kita bisa bahas ke internal lagi, karena waktunya terbatas. Oke, itu aja mungkin Bu Z. Lanjut. Iya. Ini ya, itu teknis itu biasanya itu bisa diatasi dengan Pak Heri ini itu Bu Sarifah. Ya, sama operator IT kita. Sama Putra nanti. Ya. Ini pertanyaan untuk Pak Fizal juga, ini sepertinya untuk ini nih, penting ini dari Bu Sarifah Ulfa. Ini masalah kalau topik penelitian kita di luar unggulan universitas yang disampaikan tadi, bagaimana kita harus menyatakan kelompok penelitian kita? Maksudnya kita mau ambil penelitian desentralisasi, masuk kemana? Kan tidak ada tercatat di yang beberapa tadi, Pak Fizal. Apakah kita mau masuk ke PD-UPT yang mana? Nah, di mana kita masuk? Seharusnya proposal Ibu, nanti Pak Prof bisa menambahkan lagi, bagaimana kalau proposal yang disiapkan itu tidak berkaitan atau kurang kaitannya dengan Renstra perguruan tinggi, nanti mungkin Pak Prof bisa menambahkan. Seharusnya proposal kita siapkan itu sudah mengarah ke bidang unggulan perguruan tinggi. Mungkin Pak Prof ada tambahan Pak Prof? Ya. Baik. Pak Kalau Rizal, yang judulnya tidak berkaitan. Kalau tidak ada kaitan dengan bidang unggulan perguruan tinggi, silakan usulkan ke kompetitif nasional. Ya, pasti masuk di PRM ya. Sebab nanti kalau tidak, nanti kan harus di state di proposal, dan itu harus reviewer akan cross check ke Renstra. Renstra itu kan bisa diklik oleh reviewer juga itu untuk memastikan itu. Nanti nilainya paling tidak di poin itu nilainya akan rendah. Gitu. Baik. Ya. Ya, lanjut Pak Bu Z. Baik, baik Prof. Ini ada yang terkait tentang penelitian PKPT, Prof. Dia kan kita klaster UIR kan sudah berubah ke utama, sedangkan PKPT tidak disarankan lagi di klaster utama. Tapi kawan ini Bu Desti ini dia ini kan ditunda ininya penelitiannya ke 2021. Nah, ini seperti apa Prof ini follow up? Apakah dia tetap bisa lanjut di PKPT ini? Berarti penelitiannya sudah diterima dan sudah kontrak ya? Ya, sudah ini. Yang 2021 Prof, ditunda. Anggaran 2020. Ditunda. Ya, ditunda 2021. Nah, berarti kan sudah dinyatakan lolos oleh sistem Silitamas. Itu kalau itu nggak ngaruh lagi Bu, tinggal jalan dia. Oke. Tinggal jalan. Jadi tidak ada pembatalan. Oh iya. Iya. Jadi bisa lanjut ya Prof ya? Dia mengusulkan dulu pada saat UIR belum diutamakan ya, Pak Fizal. Sebelumnya belum diutama, waktu mengajukan masih binaan. Ya, dan lolos proposalnya. Dan lolos proposal, begitu lolos naik ke utama. Ya, alhamdulillah kesempatan terakhir itu namanya bersejarah itu. Ya, oke. Jadi tidak dibatalkan ya yang itu ya. Tetap jalan. Baik. Tetap jalan, oke baik. Ya, selamatlah. Ada kenangan terakhir dari KPT. Ya. Baik, masih ada ini beberapa pertanyaan, Prof. Mungkin ini terkait dengan hibah disertasi ini, Prof. Katanya boleh enggak untuk hibah disertasi supervisornya orang luar negeri? Promotor apa sama dengan supervisor? Nah, nanyakan lagi, promotor sama enggak supervisor? Boleh enggak promotor supervisornya orang luar negeri untuk hibah disertasi? Oke. Hibah disertasi doktor untuk program S3 di dalam negeri. Pengusulnya adalah ketua promotor di tempat program S3-nya. Jadi saya kurang paham apa maksud supervisor.
Ya. Tapi kalau untuk S3 di luar negeri nggak boleh. Ya. Jadi pengusulnya adalah program S3 di dalam negeri, perguruan tinggi di bawah Kemendikbud. Gitu, Bu. Iya, ya. Ya, oke. Sudah terjawab ya. Jadi memang untuk yang penelitian disertasi doktor itu adalah memang di mana kita lagi studi ya, Prof ya, tidak di tempat yang lain ininya promotornya, seperti itu. Baik, dari pertanyaan-pertanyaan yang di chat sepertinya sudah terjawab sebagian besar sudah terjawab, walaupun yang hal-hal yang terkait teknis mungkin tidak perlu dijawab di sini, bisa dijawab oleh tim IT-nya LPPM. Baik, karena waktu sudah 10.30, kalau memang ada pertanyaan yang mau langsung dari Bapak Ibu, dikasih waktu 1-2 penanya lagi, silakan. Tadi ada Bu Desti yang resen. Desti tadi ya? Bu Desti sudah tadi. Nah ini ada yang bertanya ini Pak Tengku Idris. Pak, kalau pada kompetitif nasional di bagaimana sebaiknya? Nah itu yang tadi masuk 2024 ini. Terputus suaranya, ada kedabling tadi. Pertanyaan dari Pak Tengku. Kalau ada kompetitif nasional, ini di bagaimana sebenarnya kita masukkan penelitian riset nasional ya 2020-2024. Mungkin seperti ini mungkin Prof. Kan ada di penelitian dasar, terapan. Kalau sekarang tahun ini pengembangan tidak ada ya Prof ya? Tidak ada pengembangan. Baik di desentralisasi, baik di kompetitif tidak ada ya. Yang saya lihat di pengumuman 8 Oktober itu tidak ada. Buka ya pengusulan untuk pengembangan. Tidak, Bu. Jadi itu yang dosen-dosen ini mungkin sebaiknya arahnya ya tergantung ininya, arahnya mau ke kompetitif atau ke desentralisasi ini mungkin arahan juga Prof ini. Apakah tergantung dengan penelitiannya memang atau memang di bidang apa yang dia teliti seperti itu? Ya, tadi yang membatasinya adalah keterkaitan dengan Renstra atau keterkaitan dengan bidang PRN. Kalau dua-duanya bisa masuk, silakan pilih mana mau. Karena apa? Aturan main sama, persyaratan sama. Yang membedakannya kalau nasional mengacunya ke PRN, kalau desentralisasi mengacunya ke Renstra, penelitian perguruan tinggi. Itu, Bu. Ya. Baik. Saya tambah. Oh ya. Ada yang bertanya itu. Langsung saja Bu Moderator, terima kasih. Ini pertanyaan terkait kelompok makro riset, Bu. Kami yang di ilmu ya. Di wajahnya. Yang ini lawir kan makanya silakan Bu Desi. Oke. Ini kami langsung saja pertanyaan singkat saja Bu Z terkait dengan pengisian kelompok makro riset. Kami yang di ilmu hukum ini kesulitan memilih mana yang relevan begitu Bu Z dan Bapak Ibu. Mohon petunjuknya. Dari ilmu apa Ibu? Ilmu hukum Pak, Prof. Oh, ilmu hukum. Ya. Ilmu hukum itu, oke, kajiannya ke hukum apa? Mungkin disesuaikan saja dengan pilihan-pilihan yang ada di situ. Sebab di sini kebanyakan eksak-eksak saja pilihannya, Prof. Jadi kami bingung mana yang relevan, Prof. Coba dibacakan. Ada kelompok riset terapan berbasis sumber daya alam, kelompok riset maju berbasis sumber daya alam, kelompok riset terapan manufaktur, kelompok riset maju manufaktur, kelompok riset teknologi tinggi, kelompok riset rintisan terdepan, kemudian kelompok riset lainnya. Ya, masuk di lainnya, Bu. Itu memang sengaja dibuat begitu. Baik, Prof. Ya. Lalu kalau kami pilih kelompok riset lainnya, deskripsi menjadi nggak ada deskripsinya, Prof. Nggak apa-apa ya, Prof? Ya. Oh, siap, Prof. Ya, baik.
Alhamdulillah. Sudah terjawab ya Bu Desi ya. Berarti untuk yang kita ini ya, hukum itu yang social science ya, berarti lainnya diisi ya. Karena memang lebih ke banyak teknologi ininya. Makro risetnya ya, isi makro riset. Bu, Bu Selvi, di samping saya juga ada pertanyaan, Bu. Ya. Terima kasih, Prof. Mau bertanya, tadi ada penjelasan dari Prof. Kalau untuk multi 2 tahun itu, metodenya itu sebaiknya dipisah menjadi 2 ini ya, Prof? Untuk tahun pertama, tahun pertama begini, tahun kedua begini, gitu, Prof? Ya, betul. Untuk RAB juga harus disesuaikan juga ya, Prof, untuk dengan penggunaannya. Betul. Ya. Nah, satu lagi, Prof, untuk luaran tambahan, apakah itu Mas include ke RAB yang ada ini, Prof, atau nanti setelah capaian luaran wajib, Prof? Oke. Luaran tambahan boleh Ibu minta pendanaan untuk mendapatkan luaran tambahan tersebut. Contoh, Ibu membuat luaran tambahannya buku. Bagaimana proses membuat buku sampai dia terbit boleh dimasukkan di anggaran, ya. Dan insya Allah nanti kalau luaran tambahan itu terrealisasi dan hasil penilaian reviewer output oke, maka nanti insya Allah akan dapat reward tambahan. Oke. Ya. Oke, Prof. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Semangat ya. Waduh, mantapnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah ini ya memberikan. Ada tambahan, Bu? Ya. Pak Efizal ada tambahan. Pak Efizal ada tambahan. Tadi ada chat pertanyaan di awal-awal, mungkin belum sempat terbaca. Pertama, anggota bolehkah dari luar? Seharusnya boleh ya, Prof ya. Maksudnya ketuanya dari UIR 1, 2 anggota misal dari luar atau 1 anggota dari perguruan tinggi luar. Ya, Prof ya. Boleh, ya, Prof, ya? Boleh. Anggota tidak dibatasi lagi harus dari UIR. Mau 1 dari luar, mau 2 dari luar silakan. Yang penting urgensinya jelas. Jangan terkesan itu di UIR ada banyak, terus cari anggota di luar. Itu akan mengurangi penilaian nantinya. Tetapi memang kalau urgensinya jelas, dalam hal ini meningkatkan kualitas riset, dan di state memang di proposal itu adalah anggota ini berkompetensi ini dan akan mengerjakan bidang ini dan tidak ada dari dalam, ya silakan, ada masalah. Bahkan anggota dari luar negeri pun boleh. Ya, baik. Satu lagi di chat nih Pak Arif Yandra 2 kali chat saya ke private ini luaran itu publikasi apakah co-author diperhitungkan? Apakah harus penulis pertama saja? Seharusnya penulis pertama ya, Prof ya. Untuk luaran atau publikasi. Penulis utama. Itu ya bisa face authors atau corresponding authors. Corresponding author ya. Ya, face authors atau corresponding authors. Tidak co-authors. Baik, Prof. Ya, Pak, betul paham. Ya. Corresponding author bisa juga atau face author. Okay. Nah, ini Prof, bagaimana cara mengatasi mahasiswa yang mungkin memiliki keterlambatan terhadap memahami materi dengan kondisi pembelajaran online seperti ini. Ya, memang itu butuh dan kedua. Nah, kalau Anda ingin siapa lagi bicara? Kedabling suaranya, kedabling nggak kedengaran. Ya, suaranya halo. Tidak kelihatan yang bicara Ibu. Baik. Jelas ininya. Yang sering suara siapa itu doubling ya? Dari siapa tadi tidak ada yang ini resennya, belum tahu mau ada pertanyaan. Belum di mute apa? Di mute ya. Baik, kalau begitu dari kegiatan kita hari ini. Sebentar Bu. Ada yang ini lagi yang mungkin hal-hal yang sedikit. Halo. Assalamualaikum Bu Z. Dari Pak Dedi Karni atau di mute saja yang. Ya.
Assalamualaikum Prof. Saryono mau nanya satu Prof. Silakan Pak. Ada di. Saya tak sempat baca lagi edisi 13 ini. Kalau dulu kan untuk first author dengan second author itu, adakah masih dokter lagi atau gimana, atau boleh master? Dan kemudian yang kedua, kalau untuk mitra tadi itu, adakah kita kalau di dalam tergantung agensinya ya. Kalau dulu kalau untuk mitra biasanya kita kalau dengan orang luar dia bahasa Inggris kan ini proposalnya. Nah sekarang nih adakah tadi kan masih kurang jelas apakah harus bahasa Inggris ataukah kita bahasa Indonesia aja sebab ini digitalisasi tadi ya Prof. Gimana itu ininya? Baik, terima kasih Pak Dedi. Mungkin yang pertama ditanyakan terkait dengan persyaratan skema ya Pak? Ya. Seseorang boleh atau tidaknya mengusulkan? Ya, itu yang dimaksud Bapak? Bukan, kalau dulu kan kita sebagai ketua, misalnya dokter nih, yang wakil ketuanya dokter juga, supaya nanti kalau misalnya ada apa-apa dengan ketua, nanti yang sudah tidak berlaku Pak? Sudah tidak berlaku? Sudah tidak berlaku ya? Ya, yang penting ketuanya memenuhi syarat. Anggota boleh, bahkan boleh orang tidak sarjana. Kalau misalnya empu, misalnya dari seni tadi, itu boleh jadi ketua, jadi anggota. Oke? Oke. Yang kedua pertanyaannya, kalau anggotanya ada dari luar negeri, apakah proposalnya berbahasa Inggris? Kalau anggotanya dari luar negeri, proposalnya tidak harus berbahasa Inggris, kecuali Bapak mengajukan skema kerjasama luar negeri KLN, itu proposalnya harus berbahasa Inggris. Beda ya Pak? Ya, satu lagi dia peluangnya, misalnya kan, misalnya alatnya. Kalau saya mungkin lebih suka ke luar negeri misalnya, sebab saya pernah risetnya di luar negeri, basicnya dulu. Kalau di dalam mungkin alatnya mungkin tak sesuai, misalnya di UNAN atau di UNDRI mungkin alatnya tak sesuai. Adakah berpeluang lebih besar peluang untuk kita kerjasama ke luar negeri atau di dalam negeri atau ke Jawa atau gimana? Tidak ada diskriminasi daerah, Pak. Yang penting risetnya berkualitas, sesuai dengan kisi-kisi skema. Ya, iya, saya tanya sudah 2 kali, saya tidak berhasil juga. Saya 2 kali dulu, Prof pun pernah lihat saya punya proposal, tadi masih mungkin belum skill lah kayaknya, belum berhasil. Jadi saya pun sekarang ini masih, ya, belum betul. Jadi mungkin kisi-kisinya itu mungkin saya tanyakan supaya lebih maksimal, itu saya sekarang tanyakan itu sebenarnya. Betul Pak Didi. Jadi teman-teman kita di Semenanjung Sumatera bagian utara, Aceh, Medan itu banyak kerjasama dengan Malaysia karena mungkin lebih dekat. Nggak ada masalah. Teman-teman yang berada di Sumatera bagian selatan atau bagian timur itu banyak ke Jawa, nggak ada masalah. Yang penting bagaimana riset itu berkualitas dan memenuhi kisi-kisi kriteria yang ada di panduan. Gitu Pak Dedi. Ya, terima kasih Prof. Uzet, lanjut. Kalau nggak ada, mungkin nanti ya, kita lanjut. bisa lanjut lagi. Sudah hampir 2 jam. Sering ke kantor aja Pak Efizal. Oke. Oh ini terakhir saya bantu Bu Z. Kalau jika penelitian lolos dan di saat penelitian berlangsung kemudian ketua tugas belajar, bagaimana? Wah, habis. Habis. Ketuanya dapat dan setelah itu sedang berlangsung. Setelah kontrak dapat tugas belajar. Pergi tugas belajar itu nanti Pak Efizal yang bicarakan dengan DRPM itu. DRPM ya. Ya, karena ada kriteria-kriterianya Pak. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh, itu tergantung situasional dan kondisional masing-masing. Case by case lah. Baik. Pak itu ya, kebijakan khusus itu. Baik, Bu Z mungkin cukup. Saya kembalikan ke Bu Z. Tadi hilang ini, ada hubungan ini, terputus jaringan sebentar ini Pak Profesor. Jadi terakhir ini saya tidak menangkap apa pertanyaan dari Pak Dedi ya. Mungkin udah terjawab Pak Efizal ya. Sudah ada.
Oke, Bu Zek. Ya baik, walaupun beberapa ada pertanyaan, tapi lebih ke teknis, nanti akan kita jawab langsung ke dosennya. Untuk itu, untuk hari ini kegiatan sosialisasi kita anggap selesai dengan catatan bahwa diharapkan para dosen, karena memang waktunya selalu ya untuk pengajuan proposal penelitian hibah ini, dikti ini memang waktunya dibuat sangat sempit sekali. Mudah-mudahan kita dengan waktu yang tersisa ini, karena dari informasi tadi yang sudah disetujui 3 ya Pak Efizal, yang 22 itu sudah submit itu Pak Efizal. Sudah submit, mungkin bertambah lagi hari ini. Itu beberapa hari yang lalu. Mudah-mudahan banyak. Memang kalau kita lihat lebih banyak ke penelitian dasar, harapannya ada yang masuk ke penelitian desentralisasi, PD-UPT atau PT-UPT. Harapannya seperti itu, dan penelitian terapan, sehingga di klaster kita yang utama ini kita tetap bisa mempertahankannya nanti, karena memang itu berimbang dengan penelitian yang kita usulkan di tahun ini. Mudah-mudahan bisa para dosen dengan kita memberikan dari masukan dari Profesor Yono tadi, mungkin motivasi seperti apa kita ya penelitian yang harus kita ini kan upload. Saya di penelitian apa? Nah mungkin semua sudah bisa menetapkan hari ini. Tapi ya rasanya sudah ditetapkan sebelumnya. Jadi baik Bapak Ibu, dengan kegiatan ini harapannya tambah menambah wawasan kita tentang panduan dikti, penelitian dan pengabdian masyarakat edisi 13 dan Renstra penelitian UIR juga mudah-mudahan Bapak Ibu kita baca semua sehingga kita bisa mengacu kemana arah penelitian kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Prof. Saryono yang sudah banyak memberikan materi hari ini, pencerahan tentang penelitian. Kita selalu ini langganan Prof. Saryono tentang penelitian setiap tahunnya. Mudah-mudahan tahun depan banyak lolos ya, Prof. Ininya. Tahun pengajuan tahun ini, tahun ini juga ya penetapannya, Prof. Tahun depan Ibu, awal mungkin. Awal tahun. Ya itu, makasih Prof. Pak Efizal yang sudah juga memberikan tadi materi tentang Renstra penelitian, dan kepada khusus dari semua ibu-ibu, bapak-bapak dosen yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Terakhir, mohon maaf saya sebagai moderator dari hal-hal yang disampaikan tadi ada yang tidak pada tempatnya. Mohon maaf. Sekali lagi kita akhiri pertemuan sosialisasi ini dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan bacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Dan Bapak semua. Terima kasih Pak Prof. Izin pamit. Ya, Sama-sama Bapak Ibu. Terima kasih semua yang sudah join. Silakan Prof. Selamat buat proposal Bu Sofianis. Terima kasih ya Pak. Ya, Bapak Ibu, jangan lupa Bu jangan lupa Zed, submit proposal hari ini. Ya. Bu. Ya. Bu Sari. Ya Pak, ini link absennya udah saya share di chat grup ya Pak. Udah diberitahu ngisi tadi ya. Yang absen yang 80-an tadi. Absennya ini udah saya share di chat grup ya Pak. Udah mau ditutup ini? Oke, kita tutup aja. Chatnya masih buka tuh kayaknya. Baru masuk. Masih Pak. Iya, salam kenal ya Prof. Sebelah keluar semua. Saya kebetulan kalau ini terakhir. Ini ngapain tuh menung-menung? Ya, jadi memang dengan. Siapa loh? Oke, terima kasih. Ya Bu, ini apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ini kayaknya reviewer internal itu harus bersepikat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Efizal. Oke. Mari. Terima kasih. Pak Muslim. Halo. Ya, tutup aja. Chat. Bu Sari. Bu Sari.
Kita cuma nulis nama ya, Bu Sari. Bu Z. Ya. Siapa namanya yang sebelah itu yang apa TU itu siapa namanya yang sebelah saya nih apa namanya di sisi pertama saya itu ada Bapak Junarto, dia masih silang merah, itu tidak masuk atau gimana Bu Z? Siapa yang lain itu? Di mananya di kita ada upload semuanya. Cuma dulu pada waktu dulu ada pelatihan dipanggil semua yang tidak berhasil itu katanya yang jurnal saya itu nggak terbaca di sistem diktinya. Jadi tanya ke ini kayaknya Pak Dedi yang Andra ya, siapa namanya? Andra. Putra ya? Putra tahu itu Bu Z? Putra ya. Dia selalu datang Bu Z. Bu Z, link absennya yang mana ya Bu? Sama dengan link sertifikat? Coba ke Sari Bu Marliati. Sari ya? Nah, Bu Sari tanya. Link ini Bu. Link permintaan sertifikat itu. Saya juga di sini linknya link untuk sertifikat yang ada Bu, udah diisi. Ini ya ke Putra langsung tanya ya. Oh. Iya, ya link sertifikat itu langsung itu nanti itu Bu, ada list absen. Langsung absen ya? Keluar. Ya, nanti ya, keluar. Berarti langsung absen aja link sertifikat itu ya? Iya Bu. Nggak perlu lagi ada absen lain ya udah kalau gitu. Nah, dia keluar nanti daftarnya nanti. Mana nih? Bu Z. Nggak lihat nih. Dapat ide ya. Pak Putra